Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Semua baik, sehat, amin? Amin. Puji Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan dulu sambil berkata terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, sama-sama kita akan membuka ibadah kita. Kita buka di dalam doa, kita satukan hati kita. Bapak yang baik, kami bersyukur betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh tiba di tempat ini dengan penuh sukacita tanpa kekurangan satu apapun. Kami tahu Bapak semua karena anugerah, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan Tuhan sudah memberkati kami, seisi rumah kami, keluarga, istri, suami, anak-anak, bahkan sahabat-sahabat. Kami percaya Tuhan Yesus, kami yang berkumpul pada saat siang hari ini Tuhan. Dengan sehati kami berkata, Tuhan kami mau merasakan Engkau, kami mau membawa yang terbaik untuk Tuhan. Lewat pujian kami, lewat nyanyian kami. Kami tahu kami gak bisa balas semua kebaikan Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kami. Selain kami datang merendahkan hati kami, mencari Tuhan, membawa korban syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terimalah pujian kami yang kami menaikkan kepada Tuhan dari awal ibadah ini hingga akhirnya nanti Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita memuji Tuhan. Kasih setiamu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan pujian. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang ku rasakan. Benar Tuhan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari Katakan kepada Bapa, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. apa yang Tak pernah ku itu yang Kau sediakan. siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku.
ku berharga. Sambil mengucap syukur katakan, ku berharga di matamu Tuhan. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup, anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hati. Kau membuatku berharga. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Sekali lagi katakan, amin. Selalu Tuhan, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kasih tepuk tangan dan sambil berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami penyembah-penyembah-Mu. Ini kami anak-anak-Mu yang Tuhan telah tebus dengan darah yang mahal, dengan nyawa-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Terimalah pujian kami yang kami naikkan dari hati kami yang mencintai Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Salam dulu kiri kanan, katakan, nikmati kebaikan Tuhan dan bersyukurlah. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Amin. Nikmati terus Tuhan, amin. Karena kasih-Nya begitu besar bagi kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah Tuhan baik. Betapa baiknya Tuhan. Rasakan Dan nikmati kasih setia. Sekali lagi katakan, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah Tuhan baik. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang tiap hari menikmati kasih itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah Tuhan Yesus baik. Betapa baiknya Tuhan. Rasakan, nikmati. Dan nikmati. Amin. Kasih setia. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu. Amin. Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara. Yuk sekali lagi katakan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah
selamanya. Yang kau percayai katakan selamanya, selamanya. Tuhan itu baik banget saudara. Dia jadikan kita lebih dari pemenang. Setuju? Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih dari pemenang. Amin. Terus nikmati hadirat Tuhan. Amin. Saya percaya kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Karena di mana nama Tuhan ditinggikan, di situ Tuhan hadir. Amin. Pastikan saudara memuliakan Dia. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi Bapak Ibu, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh yes Lord, banyak perkara yang kami lalui, tapi kami keluar sebagai pemenang. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama yuk. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah hai jiwaku, bangkitlah gerejanya. Amin. Suarakan kebesaran Tuhan lewat hidup kita. Amin. Bersaksilah, tunjukkan kepada setiap dunia ada Yesus yang menyertai kita. Katakan, lebih dari. Oh God, yes Lord, thank you Father. Amin. Katakan, jika Allah, oh yes, oh Lord. Mari umat-umat pemenang katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah. Oh, kita lebih sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari. Lihat kiri kanan, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi-pagi udah ngerok ya. Tapi buat Tuhan memang gak boleh nanggung-nanggung ya. Buat anak kok coba-coba. Masa buat Tuhan coba-coba. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Saudara menikmati Tuhan, amin. Yes, karena Tuhan itu baik. Dia ada ketika kita menyembah, Tuhan ada. Amin. Terima kasih Tuhan, bukan kuat dan gagah kami boleh ada sampai hari ini. Kami tahu Tuhan selalu ada di setiap detik hidup kami. Memberikan kekuatan, sukacita, pengharapan yang baru. Bahkan ketika kami lemah, Tuhan selalu berkata, aku ada untukmu. Makasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat Yesus tak pernah tak pernah tinggalkanku, setia. Ku berseru berharap dalam Yesus. ajak Kau Tuhan, ajak Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajak Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Boleh Bapak Ibu saja katakan, ajak, ajak Kau Tuhan. Yesus, Tuhan sanggup selalu memulihkan kami. Dalam tangan-Mu Tuhan, oh God, kami gak akan pernah goyah Tuhan, karena Engkau yang berkata. Sekali lagi saudara, ajak Kau Tuhan. Sekalipun kami gak akan membiarkan hati kami goyah, sekalipun kami tidak akan membiarkan hati kami khawatir tentang apapun, karena kami hanya percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Kekhawatiran tidak menambah sasta pun dalam hidup kami. Ketika Engkau percaya, Engkau menerimanya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ajak Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Oh Bapa, dalam tangan-Mu tak akan goyah selamanya. Yuk kasih tepuk tangan dengan percaya, katakan ajak. Kalau kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, kekuatan-Mu yang memberikan kepada setiap kami, dan kami akan berbuah banyak. Bapa, Engkau melihat setiap wanita-Mu. Bapa, Engkau mengenal kedalaman hati setiap mereka. Di dalam air mata,
di dalam pengharapan dan dalam doa-doa mereka yang seringkali tidak keluar dengan kata-kata, tetapi Engkau mengenal di dalam setiap hati mereka. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi kami. Engkau adalah pengharapan bagi kehidupan setiap wanitamu. Bahkan Engkau Tuhan juga mengajarkan kepada setiap kami. Kalau kami melihat di dalam firman Tuhan bagaimana seorang janda yang kehilangan anaknya. Dia datang tahu sang pemilik anak itu adalah Engkau. Mereka datang dengan kejujuran dan kehancuran hatinya. Tetapi Engkau Allah yang sanggup Tuhan bahkan membangkitkan setiap iman-iman yang saat ini mungkin sedang mati. Atau kekuatan-kekuatan yang sedang rontok, tetapi Allah kami, Allah yang hidup, yang memberikan Tuhan kedamaian, bahkan memunculkan iman yang teguh di dalam setiap mereka yang menghadapi persoalan hari-hari ini. Hari-hari ini memang akan jahat, tetapi bersama Yesus kami boleh lakukan segala perkara. Dan di dalam kekuatan-Mu lah Tuhan, Engkau memakai setiap wanitamu dalam pergumulan untuk suami, anak-anak mereka atau keluarga besar mereka. Bapa, kami sebagai wanita penolong bagi suami. Maka kalau kami sebagai penolong, maka Engkau memberikan kekuatan. Bahkan Roh Kudus membantu kami untuk kami Tuhan boleh menopang setiap suami dan anak-anak kami. Supaya hidup kami Tuhan, Engkau taruh hati yang bijaksana sebagai penolong. Ada kesabaran, ada penguasaan diri di dalam setiap wanitamu. Dan kami tahu Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami, Engkau jadikan kami wanita-wanita yang kuat. Karena kasih-Mu yang menyertai kami. Bahkan Kau taruh setiap wanitamu Tuhan boleh menjadi dampak. Karena Tuhan kami semua adalah duta-duta kerajaan Allah. Biarlah pakai setiap kami wanitamu. Kami boleh menemui wanita-wanita di luar sana. Yang mereka kehilangan pengharapan. Bahkan mereka putus asa. Tetapi melalui kami wanita-wanitamu yang ada di City of Love. Woman of Love ini Tuhan. Kami boleh menjadi kepanjangan tangan Engkau. Bahkan Kau taruh firman-Mu setiap pagi untuk kami boleh Tuhan membawa setiap wanitamu semakin dekat kepadamu. Bahkan Tuhan Engkau taruh telinga seorang murid di dalam kepekaan kami boleh melangkah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Tim, Ibu Evelyn. Terima kasih untuk hati gembala yang Kau taruh di dalamnya. Bahkan kami secara khusus berdoa untuk Ibu Evelyn. Sebagai gembala bagi wanitamu, woman of love, berikanlah kuasa, wibawa, bahkan hikmat dan otoritas Allah menyertainya Tuhan. Untuk membawa setiap wanitamu semakin mengenal Engkau ya Yesus. Sebagai murid kami mau dimuridkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih tutup bungkus dengan darah Yesus. Bahkan Tuhan Kau taruh terobosan-terobosan di dalamnya. Karena Engkau Allah menyertainya. Kami angkat tangan kami untuk Indonesia. Terima kasih. Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih kalau Engkau tempatkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia. Ada tujuan ilahi untuk kami ada di Indonesia. Untuk kami boleh menjadi dampak bagi masyarakat yang ada di sekeliling kami Tuhan. Bahkan di mana kami berada, Engkau taruh hati kami untuk juga ikut mensejahterakan setiap orang yang kami temui di dalamnya. Karena ada kasih Kristus di tengah-tengah bangsa Indonesia, maka Engkau pulihkan bangsa ini. Bahkan setiap para pemimpin mereka Tuhan bekerja dengan takut dan hormat akan Engkau. Bahkan Tuhan setiap pulau-pulau, bahkan setiap Tuhan alam yang sudah Engkau berkati. Biarlah setiap pemerintahan dan bersama masyarakat kami boleh mengelolanya dengan baik dan benar. Maka ada kesejahteraan dan ada Indonesia baru di tengah-tengah bangsa kami. Karena Yesus yang bertata, Yesus yang kami sembah ada di dalam negeri kami. Terima kasih Bapa, bersama kami Ibu Pendeta Nancy Limantono Tuhan, terima kasih
bahwasanya Tuhan Engkau taruh firman-Mu di dalam mulutnya untuk membentuk setiap kami wanita-Mu. Apalagi Tuhan firman-Mu untuk menguatkan, bahkan menegur. Relakan setiap hati kami untuk mendengarkan firman dengan baik-baik. Untuk kami membuka hati menerima kebenaran firman-Mu. Dan oleh Roh Kudus yang mengajar kami, bahkan senantiasa menginsafkan kami atas dosa. Dan kami mau mendengarkan dengan baik oleh pengurapan Allah turun atas Ibu Nancy Limantono Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Katakan ajaib kau Tuhan, sama-sama kepada Allah. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, akan goyah Dalam nama Yesus, amin. Tadi udah didoakan kan soalnya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saya sekarang panggilnya Bapak Ibu karena ada beberapa bapak-bapak juga ya. Belum terlambat jika saya ucapkan selamat tahun baru dan yang sebentar lagi pastinya kongsi facoy gitu ya. Oke, kita langsung aja kepada sharing firman Tuhan. Pak Tim permisi, kalau di gereja kami tahun ini itu adalah the year of decision, di mana kita harus ngambil keputusan. Saya sharingkan ini ya Bapak Ibu ya, karena setiap hari dalam kehidupan kita itu kita pasti harus ambil keputusan, bukan dari pakai pakaian. Kita harus ambil keputusan pakaian apa ya. Dari sharing firman pun ada beberapa yang bisa saya sharingkan. Mana ya Tuhan ya, ada beberapa perpilihan dan pertimbangan saya harus mengambil keputusan. Kalau ibu-ibu siang hari ini duduk di tempat ini beribadah di City of Love, berarti ibu-ibu ngambil keputusan untuk mau beribadah mendengar firman Tuhan. Kalau ibu-ibu berjemaat di City of Love, berarti Bapak Ibu mengambil keputusan, aku adalah berjemaat dan bertumbuh di City of Love. Setiap kita selalu day by day harus ambil keputusan. Nah, langsung aja kepada halaman pertama dari PowerPoint saya. Next kan lagi. Nah, yuk kita baca dulu ayatnya dalam Ulangan 31:23. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk sebentar. Setiap hari kita diperhadapkan. Tuhan pun juga memberikan kita perhadapkan pilihan, tapi Tuhan juga menyerukan, memerintahkan. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, Bapak Ibu, kata akhiranlah itu adalah kata perintah. Tuhan memerintahkan, emang diperhadapkan nih ya, A atau B. Tapi Tuhan memberi perintah, ini loh perintahku, pilihlah yang ini. Gitu ya, kita nih punya anak, Pak Tim sama Ibu Evelyn punya anak, pasti ada pilihan. Tapi orang tua, nih aku perintahkan pilih yang ini gitu. Tapi semua kembali kepada keputusan kita. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita kan pilihan, sebelum sampai kepada keputusan, itu apa namanya? Pertimbangan. Setiap kita pasti menimbangkan gitu ya. Nah, next kan dulu kita akan belajar bersama-sama. Pertimbangan itu berasal dari pola pikir kita, mindset kita. Apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap sayang, apa yang kita anggap berguna, itu yang paling kita utamakan dalam pertimbangan untuk keputusan kita. Benar bukan ya? Apa yang anggap kita penting itu yang pasti kita utamakan. Nah kemudian pola pikir kita lah yang menentukan. Nah Bapak Ibu, setelah kita ambil keputusan, Bapak Ibu, apa yang kita putuskan sekarang itu menentukan masa depan kita. Sama-sama yuk kita katakan, keputusan saya sekarang menentukan hidup saya besok. Dan itu bukan hanya buat kita, orang di sekeliling kita kena dampak dari keputusan kita. Saya membaca bukunya John Bevere, tulisannya Kryptonite.
awal mula tulisannya beliau tuliskan ada seorang yang bernama Akan di dalam Yosua, kitab Yosua Bapak Ibu. Akan ini sudah dikasih tahu semuanya bahwa ini ada jarahan perang yang tidak boleh diambil. Akan memutuskan mencuri. Dia sembunyikan di bagian paling bawah. Nah kemudian Yosua mengutus orang-orangnya lagi menyerbu suatu kota namanya Ai, suatu bangsa. Kecil gak banyak orangnya. Tapi 3.000 orang dikirim mati semuanya. Marahlah orang Israel sama Tuhan. Terus Tuhan bilang ada satu orang namanya Akan, dia mencuri. Apakah yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian Tuhan binasakan seluruh isi keluarganya. Nah keputusan kita menentukan hari kita besok. Dan menentukan bukan hanya kita loh Bapak Ibu. Tapi keluarga inti kita, komunitas kita. Nah Salomo pun makanya pada waktu Tuhan tanya, Salomo kamu mau minta apa? Salomo bilang, aku minta hati yang mampu menimbang. Supaya aku memutuskan yang baik buat umatmu Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di ayat yang kedua, ayat yang ke-10-nya Pak. Dan adalah baik di mata Tuhan. Karena Salomo meminta Tuhan hikmat. Nah siang hari ini Bapak Ibu kita minta sama Tuhan apa? Hati yang paham menimbang. Supaya keputusan kita terbaik. Gini loh Bapak Ibu. Kalau kita memilih yang baik di antara yang kurang baik, itu mudah. Kurang baik. Yang baik, gampang. Kemudian yang baik, memilih yang terbaik, itu sudah lumayan sulit. Tapi yang lumayan terbaik, kita putuskan di antara semuanya itu yang terbaik dan benar Bapak Ibu. Itu yang paling sulit. Sedikit cerita lah Pak. Waktu saya kuliah dan waktu saya SMA cukup banyak cowok naksir lah. Kalau orang zaman dulu nih ya, zaman sekarang kan jarang ngapel. Orang dulu kita orang Jawa ya, ngapel istilahnya cowok datang ke rumah gitu. Kalau Sabtu nih Bu Heni lumayan bisa 8 cowok nangkring di depan rumah gitu. Suatu kali satu tim pelayanan, pemimpin pujiannya naksir saya yaitu Roni Daud Simeon. Tapi yang terjadi alhasil Pak, tim. Jadi kalau di pelayanan satu tim, tapi kalau di tempat ngapel saya persaingan terjadi. Yang main keyboard naksir saya juga Pak. Jadi ini adalah pilihan yang baik dan baik dong. Lumayan sulit buat saya memutuskan gitu. Yang main keyboard ini cakep juga, tinggi juga, cool juga. Yang memimpin pujian ini ya lumayan lah kecakapannya lah. Jangan bilang Pak Roni ya. Tapi pendek Bu Heni. Cuman saya minta Tuhan memang yang pecicilan. Saya gak suka cowok yang cool. Yang main keyboard cakep, tinggi, gagah, diem cool. Saya gak suka cowok cool. Saya suka cowok petakilan. Akhirnya saya harus mengambil pilihan dong, keputusan dong. Disitulah saya, Tuhan manakah ini ya. Jangan Bapak Ibu ngambil keputusan bukan milih gini loh ya, jodoh Anton, Joni, Thomas, Andre, enggak kan. Di situ saya berdoa dan keputusan saya jatuhlah pada Roni Daud Simeon Bapak Ibu. Itu hidup tuh perlu pertimbangan. Harus diputuskan gitu ya. Oke, next kan lagi. Nah, gini Bapak Ibu, pada waktu Tuhan menciptakan kita, setiap kita akan lahir dengan akal budi. Kita bisa ngambil keputusan, Pak. Tapi belum tentu yang benar dan terbaik, bukan? Yang benar dan terbaik itu butuh tuntunan apa? Tuhan dalam kita. Oke, ini yang terbaik kok. Tapi yang terbaik buat kita now. Kita nggak tahu 10 tahun ke depan. Kita nggak tahu 20 tahun ke depan apa yang terjadi. Tuhan itu yang lebih tahu jauh ke depan untuk masa depan kita. Itulah yang dibilang terbaik dan benar Bapak Ibu. Nah itu perlu firman dalam kita, Roh Kudus dalam kita yang menuntun kita. Makanya kita perlu baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah sekarang gini loh Bapak Ibu, saya pernah jelaskan juga di sini. Baca firman Tuhan kan gak selalu enak, kadang ngantuk. Saya pembacaan firman Tuhan kemarin ini baru selesai Yehezkiel masuk ke Daniel Pak. Saya bukan urut yang seperti 1 tahun habis, saya pernah cerita, saya pelan kalau baca.
Ternyata Yeskiel saya baca ulang, lumayan pusing juga ya. Ukuran juga ada, persembahan. Dan dia bicara tentang nubuat nanti Pak. Saya bilang, Pak Roni, aku nggak ngerti. Ya baca aja, nggak usah harus langsung sepenuhnya ngerti, kata Pak Roni. Kalau kita bicara tafsiran nubuat akhir zaman, kita kan nggak selalu tahu Bapak Ibu. Makanya kalau kita baca Alkitab, kadang-kadang kita pikir ini nggak penting amat sih, ukuran mana penting. Emang kamu nimbang? Emang kamu ikut di dalam silsilah keluarga Yesus? Emang kamu ngerti peraturan-peraturan? Buat kamu baca firman Tuhan, timbangan-timbangan kagak penting kan? Tapi gini loh Bapak Ibu. Kan tadi saya bicara tentang gini. Sebentar, kita baca dulu ayatnya. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Firman itu adalah Allah. Jadi gini, firman itu adalah Allah, berarti firman itu adalah pribadi. Katakan pribadi. Pribadi itu dalam kitalah yang bisa menuntun kita mengambil keputusan mana yang terbaik buat kita. Dia pribadi di dalam kita. Nah sekarang karena pribadi, saya kembali kisahkan tentang pacaran itu tadi. Bapak Ibu coba tolong kasih saya bedanya orang lagi pacaran sama suami istri yang udah lama, lagi konflik lah. Apa bedanya? Kalau cara ngomong aja, kalau orang lagi pacaran gimana? Bisik-bisik kan? Kamu udah makan belum? Kita cari ramen yuk gitu misalnya. Coba kalau lagi ribut suami istri. Lu makan gak makan urusan lu sendiri katanya gitu kan. Nah gini loh Bapak Ibu, saya mau jelaskan. Karena Yesus itu pribadi dan kita kalau firman Tuhan tuh kita cinta sama firman Tuhan. Kita gak bisa nganggap itu gak penting. Gini ya Bapak Ibu saya share. Pak Roni itu saya sama Pak Roni selisih 8 tahun. Bedanya. Jadi teman-teman pelayanan dulu bilang, ini bahasa surga ya Pak, bahasa Jawa ya Pak ya. Kok napa no Nancy, kamu kayak permen tak kok mau awakmu gitu. Kamu kasih permen kah sehingga dia mau sama kamu, itu seperti itu gitulah ya. Tapi karena saya jatuh cinta sama Pak Roni dan resiko saya dong, saya memilih cowok petakilan. Jadi kalau dia ngerayu saya gimana Bapak Ibu? Kan selisih 8 tahun. Gini dia. Ada kodok rokotok di pinggir kali. Tahu lagu itu? Joshua zaman dulu. Rokotok. Bu Evelyn, penting gak sih ada kodok rokotok? Iku gak penting banget kan. Masa orang pacaran ada kodok rokotok. Tapi karena saya jatuh cinta sama Roni Daud Simeon. Walaupun ada kodok rokotok. Saya memandangnya dengan wow ini orang lucu amat ya. Mandangnya bukan ilfil tapi mandangnya lucu gitu. Terus nanti dia yang lain-lain, dia kasih lagu saya yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, dianggap saya anak kecil gitu. Tapi karena saya jatuh cinta sama dia, saya bukan menganggap dia enggak penting. Tapi saya menganggap, asik dong pacaran sama cowok satu ini. Bener enggak Bapak Ibu? Nah firman Tuhan juga gitu, jangan anggap enggak penting. Paham maksud saya? Kalau Pak Roni bilang ada kodok rokotok enggak penting. Tapi karena saya cinta, saya anggap itu lucu, penting. Sama firman Tuhan juga gitu, kamu nganggap ukuran-ukuran gak penting tapi karena kamu jatuh cinta sama pribadi di dalam kamu, walaupun itu ukuran-ukuran, walaupun silsilah, kamu baca dengan penuh semangat. Karena pribadi itu loh Bapak Ibu. Nanti paling ending saya tutup dengan ini, jadi hold dulu, next kan lagi aja. Nah tapi kenyataannya data membuktikan di Indonesia, waktu kita bukan banyak untuk firman Tuhan, kita bukan banyak untuk intim dengan Tuhan. Data terkini ini tahun 2025 kemarin, Indonesia tuh nomor 1 di dunia kecanduan parah sama gadget. Sadar ngaku Bapak Ibu ya. Ya memang gak bisa dipungkirin sekarang semua serba di handphone kita. Mau bayar, mau belanja, mau apapun juga semua di handphone kita. Ya kan, tapi masakan 7 jam 22 menit Bapak Ibu. Coba saya tanya sekarang, misalnya Velia baca firman plus doa sehari berapa lama? Jujur loh ya. Gak sampai di bawah 1 jam. Itu juga udah bagus ya di bawah 1 jam. Pegang handphone berapa lama? Di atas 1 jam. Itu semua kita Bapak Ibu.
Nah, sekarang gini loh, apakah yang terjadi tahun 2026 di mana semua orang lagi bingung apa yang akan terjadi dengan bisnis, ekonomi, kesehatan. Tapi kita enggak mengandalkan Tuhan, tapi kita lebih apa kata dunia. Karena apa? Kita terus handphone kita, YouTube kita, TikTok kita, semuanya. Sehingga apa kata dunia, itulah yang mendrive keputusan kita. Bukan apa kata firman, kita lebih dipenuhi dengan apa kata dunia. Itulah yang menuntun kita ngambil keputusan kita. Next kan. Nah sekarang baik atau terbaik, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Kayak tadi pagi aja, baru tadi pagi. Anak kami yang di Amerika, ada kerjaan, suami istri Tirsa juga ada pekerjaan. Cuman mah gimana ya mah, ada tawaran menarik nih. Ada tawaran kerjaan buat Semi. Doa dulu deh Tirsa. Karena masalah pekerjaan itu kan bukan keputusan pakai baju ya. Tapi ini keputusan yang menentukan masa depan. Doa dulu deh, papa mama kita dukung dalam doa. Gitu ya. Nah next kan kita baca lagi. Nah yang pertama kita belajar tentang tokoh Maria dan Marta. Ingat poin pertama adalah menetapkan keputusan yang terbaik dan benar. Itu kita butuh melibatkan Tuhan. Iya Bapak Ibu pikir gini. Masa sih semua tanya Tuhan Bu? Ya Tuhan kita kasih kita akal budi. Tapi untuk hal-hal yang urgent. Yang kita mungkin Bapak Ibu siang hari ini di persimpangan jalan. Tanya Tuhan Bapak Ibu. Nah sekarang kita belajar tokoh Maria dan Marta. Yuk kita baca sama-sama Lukas 10:38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saya kan orang ungu banget ya Pak Tim. Membaca itu benar-benar detail. Wah ini rumah berarti atas namanya Marta ini ya. Sampai sebegitunya Tuhan juga enggak menuliskan itu atas nama siapa lah ya. Nah kemudian perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Jadi saya pikir oh Maria dan Lazarus ini tinggal di rumahnya Marta. Next kan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dia duduk, dia mendengarkan perkataannya. Ini bicara apa sih? Prioritas waktu. Lebih banyak mana waktu kita sama Tuhan atau sama kesibukan kita atau sama apa kata dunia. Sedangkan Marta sibuk melayani. Oke, sibuk melayani salah nggak Velia? Enggak, setiap kita sibuk. Pasti harus latihan dulu, harus datang lebih awal. Multimedia, semuanya harus datang lebih awal, lebih sibuk. Sibuk melayani, it's okay. Cuman yang jadi masalah di sini Marta bukan hanya sibuk melayani, firman Tuhan berkata sibuk sekali melayani. Yang artinya Marta ini gagal fokus Bapak Ibu. Perhatikan, kalau kita gagal fokus sama Tuhan, yang terjadi kita juga akan gagal fokus pada tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Karena kita akan lebih fokus kepada orang lain, pencapaian orang lain, apa yang dimiliki orang lain, itu terjadi sama Marta. Kita lihat ya. Ia mendekati Yesus dan berkata, sama-sama baca, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruh dia bantu aku. Emang menurut Bapak Ibu Maria ini males? No, saya pikir dia ngerti prioritasnya. Tapi Marta karena dia gagal fokus sama Tuhan, akhirnya dia gagal fokus pada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia tuh lihat tuh Marta, suruh dia bantu aku. Ini adalah Miss Kepo, Miss Rempong Bapak Ibu. Yang ngerempongin sama urusan orang lain kan. Nah sekarang kita lihat jawaban Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu 1, 2, 3. Stop dulu. Engkau khawatir. Bahasa aslinya saya baca bahasa Yunaninya. Khawatir di sini itu adalah saya turunkan lagi anxiety. Kecemasan, kepanikan. Bapak Ibu, kalau kita sibuk dengan kegiatan kita gagal fokus, maka yang terjadi
akhirnya apa? Seperti tadi saya bilang, apa kata dunia? Sehingga kita kecemasan. Ya walaupun saya tidak percaya, tapi saya tahulah tahun ini nanti tuh tahun kuda api. Karena di mana-mana tuh kuda udah di mana-mana ya. Saya awal Januari kemarin, saya Pak Roni, saya sama Pak Arifin, Bu Vivi, kita tuh rombongan satu tim 10 orang, kita tuh periksa kesehatan rutin di KL. Ngineplah di sebuah hotel. Di hotel tersebut sudah lampion merah-merah, kudanya gede banget, foto di depan kuda gitu ya. Jadi sudah tahu nih kalau tahun depan ini bakalan tahun kuda api gitu ya, warnanya udah merah. Tapi gini loh Bapak Ibu, mereka setiap tahun orang Chinese cari apa? Hoki, keberuntungan, feng shui, sio apa yang cocok, sio apa yang enggak cocok, jodoh juga cari sio-sionya semuanya. Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya, firman Tuhan berkata kalau kamu enggak fokus sama Tuhan, kita tuh jadi seperti ini loh Bapak Ibu. Kamu cemas. Karena memang dunia memberikan berita bahwa semuanya mengkhawatirkan. Dikatakan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya baca bukunya John Maxwell, pakar leadership. Dia menuliskan gini, kalau orang itu fulfill, penuh dengan Tuhan, intim penuh firman, dengan masalah yang sama atau pekerjaan yang sama, dilakukan dengan orang yang fulfill sama Tuhan. Orang ini mengerjakan 1 jam, orang lain yang tidak fulfill sama Tuhan mengerjakan katakan 5 jam. Hasil yang ditempuh akan lebih efektif dan maksimal yang dikerjakan oleh orang yang penuh dengan Tuhan. Karena Tuhan menuntun dia dan memberikan hikmat kepada dia. Maka firman Tuhan berkata, kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Karena kamu cari cara. Kamu tanya orang, kamu melakukan hal ini itu semuanya. Kamu membandingkan dirimu dengan semua orang. Tapi kita baca ya, tetapi satu aja yang perlu. Ini penting buat kita hari ini ya. Supaya kita ngelibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Next kan baca, Maria telah memilih bagian yang terbaik dan itu tidak akan diambil. Jadi ayo sekarang ambil keputusan, pilih bagian yang terbaik. Yang kedua, next kan aja, yang tadi saya jelaskan. Nah keputusan itu harus dieksekusi, harus melakukan tindakan. Bapak Ibu bisa aja bertobat, Bapak Ibu bisa aja aduh aku salah ambil keputusan. Pernah kan orang gitu salah nih. Tapi selama Bapak Ibu cuma nyesel dan sudah ambil keputusan tapi tidak bertindak dengan keputusan yang Bapak Ibu ambil, maka posisi Bapak Ibu akan tetap di tempat. Bapak Ibu tidak akan move on, Bapak Ibu tidak akan bergerak. Bapak Ibu akan tetap di tempat kalau Bapak Ibu tidak mau mengambil eksekusi atas apa yang sudah Bapak Ibu putuskan. Kalau kita melihat kisah si bungsu, saya nih ya bisa ngambil keputusan dari semua kisah kalimat yang maka bangkitlah ini itu titik baliknya. Yuk kita baca yang atas dulu. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Sadar dia, bagus gak Bapak Ibu? Bagus. Tapi tidak cukup sadar. Kalau kamu sadar tidak bangkit percuma juga. Nah baru si bungsu bilang, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapak. Ini titik yang krusial, yang paling penting. Dia tidak cukup sekedar menyadari, dia bangkit dan dia pergi. Apakah yang terjadi Bapak Ibu? Iblis itu sering kali gini, kalau kamu ngambil keputusan merubah, gimana nanti? Apakah ada dunia? Memang hidup ada resiko ya Bapak Ibu ya. Semua hidup pasti ada resikonya. Keputusan yang kita ambil pasti ada resikonya. Tapi apa yang terjadi? Justru Tuhan membuat kebaikan. Ayahnya berlari dan mencium dia. Terakhir, ketiga. Tapi bukan berarti terakhir ya Bapak Ibu ya. Tahan dulu sebentar. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam keputusan kita, jadi yang pertama libatin Tuhan ya. Caranya gimana? Renungkan firman Tuhan, duduk dekat. Setelah itu ambil keputusan, laksanakan, eksekusi. Dan setelah itu yang ketiga,
Kalau kita melibatkan Tuhan, kita akan melihat Tuhan bertindak loh. Tuhan ada bersama-sama kita. Oke ya. Maka ia akan bertindak di dalamnya. Next kan kita lihat. Kembali ke ceritanya Maria Marta tadi. Oke. Matilah Lazarus. Kita tahu ceritanya. Nah, Yesus menunda datang kan ke desa tersebut Betania. Pada waktu Yesus datang, Maria belum menyambut Pak. Yang menyambut masih Marta dulu. Nah, kita baca sama-sama kalimat pertama yang diucapkan oleh Marta. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Pegang dulu ya, satu kalimat ini. Masukkan dalam pikiran kita. Saudaraku pasti tidak akan mati nih Tuhan. Oke ya. Terus dia ngomong lagi, tetapi sekarang pun saya tidak mau kita menjelaskan atau belajar khusus kata-katanya. Saya yang mau menjelaskan dan kita perlu belajar adalah di titik Tuhan ketemu Marta. Tuhan tidak bertindak apa-apa. Cuman terjadi conversation aja. Oke ya. Kata Yesus kepada Marta, Tuhan jawab. Saya garis bawah lagi. Kata Marta kepadanya, ada masalah nih, adiknya mati. Tapi ketika Tuhan bertemu Marta, Tuhan tidak bertindak apa-apa Bu. Tuhan hanya cuma bicara, conversation aja, tektok aja. Hati Tuhan tidak tergerak loh. Marta percaya Tuhan loh, nampung Tuhan di rumahnya. Tapi hati Tuhan tidak digerakkan oleh Marta. Next kan lagi. Nah, masih jawab Yesus, jawab Marta, jawab Yesus, jawab Marta. Oke ya, sekarang pulanglah Marta. Dia bilang kepada Maria di rumah, guru datang tuh, katanya gitu. Kemudian ketika Maria mendengar Marta bilang guru datang, dia bangkit, dia pergilah kepada Yesus. Next kan kita lanjut baca. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, sama-sama baca Bapak Ibu 1, 2, 3. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Pertanyaan saya, sama enggak? Pelek. Tapi Tuhan tidak perlu tindak panjang-panjang ngomong Bapak Ibu. Kita lihat responnya ketika Yesus melihat Maria menangis. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka masih gula hatinya, terharu. Dikatakan ia sangat terharu dan kalimat pertama apakah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak perlu banyak kata-kata, dia langsung bertanya di manakah dia kamu baringkan. Langsung to the point kepada titik masalahnya. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan kita. Tuhan bertindak Bapak Ibu. Makanya para pebisnis banyak yang mengandalkan pengalaman bisnisnya. Kita punya ada pekerja di gereja kita, dia sangat berpengalaman bisnis lulusan dari Boston. Keren banget, luar biasa Bapak Ibu. Tapi apakah yang terjadi suatu kali dia melakukan besar-besaran bikin iklan di TV. Ada orang yang kasih dia terlalu besar nih dana yang kamu keluarkan, kucurkan untuk iklan. Bener aja Bapak Ibu, ternyata penjualannya tidak seperti diharapkan. Bahkan untuk nutup biaya iklan aja udah gak nyampe. Dia telepon Pak Roni, Pak tolong doakan. Terus dia bilang, Pak selama ini saya itu ngambil keputusan bisnis sepenuhnya dari pengalaman saya. Tapi sekarang saya tahu harus andalkan Tuhan. Next kan lagi. Maka masih gula pula hati Yesus. Sebentar, belum, saya kelewatan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Kalimat terakhir kita baca. Maka menangislah Yesus. Dalam hidupnya Yesus, dia cuma 2 kali nangis. Yang sekali ialah ketika dia menangis di Yerusalem. Karena Yerusalem tidak mau bertobat. Yerusalem, Yerusalem, aku ini seperti induk ayam mau ngumpulin kamu, tapi kamu tidak mau. Yang kedua, dalam hidup Yesus hanya ketika apa? Dia melihat Maria, Bapak Ibu. Dan apakah yang terjadi? Next kan.
Maka masih gelap pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Dan dia ngomong kepada Lazarus, Lazarus, keluarlah. Jadi ketika kita melibatkan Tuhan dalam keputusan kita, hal-hal yang impossible itu merupakan bagian Tuhan. Coba sih minta tolong Desi maju ke depan. Ini belum yang nantinya, ini yang sekarang. Oke, ini misalnya Desi jadi Tuhan ya. Saya ngambil keputusan, saya percaya Tuhan. Kayak seperti Marta. Tapi saya bisa sendiri kok. Saya lulusan luar negeri nih ceritanya. Saya punya modal, saya punya pengalaman. Oke, saya cinta Tuhan. Tapi saya anggurin Tuhan. Saya ambil keputusan sendiri. Ketika saya ngalami masalah, Tuhan bilang ya udah itu urusan kamu. Tapi ketika saya ngandalkan Tuhan dalam keputusan saya, ketika saya ngalamin masalah, waduh ini gimana? Tuhan yang bertindak. Oke, saya tutup dengan ini. Next kan. Habis ini ya, minta tolong ya. Yuk Bapak Ibu baca ayat ini yang pastinya semua tahu ayat ini. Baca sama-sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Sebentar. Tuhan bukan bilang bacalah itu siang dan malam. Renungkan. Oke. Apa sih beda baca dan renung Bapak Ibu? Kalau baca asal lewat ya. Kalau renungkan itu gimana? Gimana proses perenungan itu Bapak Ibu? Dibaca, anggaplah kita itu di situ, renungkan. Yeremia bilang, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Itu renungkan, baca. Firman Tuhan berkata supaya, ini penting, 1, 2, 3. Engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian kamu berhasil dan beruntung. Jadi Bapak Ibu hoki itu bukan dicari di mana-mana cari feng shui. Firman Tuhan berkata kalau kita merenungkan firman, kita bertindak hati-hati, maka kamu akan berhasil dan beruntung. Coba minta tolong. Desi atau Velia ya? Velia kalau saya celondeng-celondeng boleh? Boleh. Sini Velia. Sini Velia. Dicelondeng-celondeng. Ini Velia ya Bapak Ibu. Ini permisi ya saya celondengin. Ini bukan bedak expire enggak. Ini oke kok gitu ya. Nih. Dengan ilustrasi ini Bapak Ibu akan ngerti pentingnya firman Tuhan itu. Permisi. Yang banyak ya biar tahu kapan lagi ya Desi ya. Siapa tadi yang nyuruh yang banyak ya? Awas lo ya. Suaminya permisi sebentar ya. Suaminya enggak rela lihat sampean. Gitu ya. Nih. Saya sengaja cari ini putih nih, nah biar kelihatan celontengnya putih. Nah, kalau orang yang ngerti make up, sengaja saya taruh merah, kalau dibersihin bisa jadi rose pipi dong ya. Bagus ya? Thank you loh Ci. Thank you ya. Oke. Sekarang saya tunjukkan ini kepada. Menurut Bapak Ibu Velia gimana? Berharga di mata Tuhan. Vel, ini ada lukisan. Saya enggak punya lukisan bagus yang kecil Bapak Ibu ya. Ya udahlah apa yang ada di rumah. Pegang Vel. Nah, apa yang kamu lihat di lukisan ini? Sudah lama ini lukisan. Oke, jangan terlalu menghina lukisan saya lah Vel. Sampai begininya ngeliat lukisannya. Oke. Jerami ya? Jerami. Bagus enggak Vel? Bagus. Ini dunia Bapak Ibu. Dan segala daya tariknya, segala distractionnya. Kalau kamu terus fokus sama lukisan ini, ya kamu sudah melihat keindahan dunia ini. Coba apa lagi yang kamu lihat? Jeraminya lagi mau dinaik. Orang dinaik ke sini. Keren enggak ini semuanya? Wow, luar biasa ya. Kamu cantik enggak? Kamu cantik enggak Vel? Cantik. Cantik.
Dia kagak tahu Bapak Ibu. Iya bukan ya? Dia cantik aja. Yang dia lihat apa? Dunia. Yang dia lihat apa? Daya tarik dunia. Dia nggak lihat apa-apa dalam dirinya. Bapak Ibu kalau kita gagal fokus sama Tuhan, kita gagal fokus sama diri kita sendiri loh Bapak Ibu. Kita nggak tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang kita fokus apa? Dunia dan segala daya tariknya. Oke. Sekarang kamu lihat firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata kamu akan bertindak hati-hati. Kenapa kamu jadi mengetawakan dirimu sendiri? Apa yang terjadi dengan dirimu, Vel? Agak turun biar yang lain lihat. Dia apa? Dia ketawa. Dia malu. Bapak Ibu lihat dirinya sendiri kan. Nah Bapak Ibu maka firman Tuhan berkata, renungkan firman. Kalau kamu ngelihat dunia dan segala isinya indah. Mendistrak kamu. Tapi apakah menyelamatkan kamu? Justru menyimpang kamu. Tapi dengan begini, sekarang bersihkan dirimu Velia. Bersihkan dirimu dengan ini. Nah, benar nggak Bapak Ibu? Dia bisa membersihkan dirinya dengan ini nggak? Dia bisa membersihkan dirinya. Jadi guidance kita itu tetap firman Tuhan Bapak Ibu ya. Oke, bawa aja ke sana. Iya tisu. Nah Bapak Ibu saya tutup dengan sebuah kisah lah. Next kan aja. Nah, begini. Ini adalah rekan sepelayanan kami. Beliau ini namanya Kim Tirayo. Beliau ini adalah salah satu penatua anak-anak kami di Rock yang di Los Angeles Bapak. Tahun 2001 dia ini didiagnosa kanker payudara. Pindah ke LA karena didiagnosa kanker dia pindah ke LA ke Amerika karena dia pikir semua terapi kan lebih bagus di sana ya. Terus kemudian tahun 2006 dia dioperasi. Tahun 2000 sembuh total. 2018 kemudian kejangkit lagi dan sudah menyerang di tulang belakang. Semakin lemes. Ini adalah saya ke rumahnya tanggal 29 Desember 2025 kemarin. Kalau di Amerika itu kalau kamu sudah dokter angkat tangan itu ada bukannya lagi rumah sakit tapi namanya hospice. Tempat peralihan tinggal kamu menuju dibawa sama Tuhan. Cuman keluarganya nggak rela dia dibawa ke hospice. Jadi keluarganya bilang semua perlengkapan hospice dibawa ke rumah. Gitu ya. Tapi memang detik terakhir tetap dibawa ke hospice. Karena kalau di luar negeri itu kalau meninggal di rumah perkara Bapak Ibu. Kamu nanti harus datengin polisi, harus periksa bunuh diri atau dibunuh gitu. Akhirnya detik terakhir keluarganya bawa ke hospice juga. Ini adalah tahun 29, masih senyum masih oke. Next kan, ini foto kami di rumahnya, ini sama suaminya, ini saya sama anak cucu saya ya, mantu saya. Next kan lagi, nah ini tanggal 5 Januari 2026 kemarin, itu yang duduk Bapak Ibu. Jadi dia masih bisa merayakan ulang tahun pernikahan ke-33 kemarin, tapi saya melihat dalam waktu seminggu udah kuning semua, kuning. Udah mulai, ini dirayakan 33 tahun pernikahan, terus sembari kita ngerayakan, dia gini, siapa yang anniversary ya? Gitu ya. Sudah mulai halu gitu ya. Siapa yang anniversary ya? Anniversary ke-33 gitu ya. Saya tuh seumur hidup ya Bapak Ibu ya. Pamitan sama orang yang tahu lagi deket meninggal itu ya benar-benar semua satu gereja nih pengurus gereja semua pamitan satu-satu peluk pamitan. Oke, singkat cerita 12 Januari kemarin dia meninggal. Terus gini Bapak Ibu, yang dalam hidup saya gini, apa kaitannya dengan keputusan ya? Saya sama anak saya gini, Tirsa khususnya. Tirsa itu kan, kalau Tante Kim meninggal aku bener-bener sedih deh. Karena dia mama rohani aku di sini gitu loh. Terus kenapa ya kok Tuhan itu sangat takut Tuhan loh Bapak Ibu dia. Takut Tuhan banget. Kalau dia ke Indonesia, dia kulaan batik begitu banyak. Dia jual batiknya di Amerika, dia bisa untung banyak. Ratusan juta loh Bapak Ibu jualan batik. Dan semua hasil keuntungan dia pakai misi. Maka saya tanya, kenapa ya Tuhan? Sometimes dalam hidup kita kan gitu. Setengah loh dalam hidupnya dia ngalami susah.
yang ngalami sakit. Dia hidup itu istilahnya bolak-balik rumah sakit, untuk kemo lah, untuk ini, drop, dipasang ini, itu. Terus Tuhan, Bapak Ibu gini loh ya, Tuhan itu kan tadi saya bilang, firman Tuhan itu dalam hidup kita, ngingetin kita supaya kita ini tahu mana keputusan yang terbaik, bukan? Di situ saya bukan protes, saya enggak protes sama Tuhan, bertanya aja. Kenapa ya Tuhan, orang yang begitu baik kok setengah hidupnya susah? Percaya enggak Bapak Ibu? Tuhan itu lewat Roh Kudus bisa, kamu sekarang jadi cantik deh Vel. Berkat apa? Kaca yang saya berikan kepada kamu ya. Nah Bapak Ibu, terus Tuhan tuh Roh Kudus bisa jawab saya, kali itu begitu clear banget, next kan ayatnya. Nah ini loh Bapak Ibu, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau Tuhan tuh bisa ngomong clear sama saya pribadi. Makanya dasar keputusan kita ini jangan cuma didasarkan atas dunia ini aja. Semua keinginan kita, harta dunia. Ingat loh ya, maka gini, saya mau sharing apa ya di City of Love kali ini. Saya ada beberapa pilihan, tapi saya memilih mengambil keputusan ini Pak. Saya rindu ibu-ibu gini loh, setiap keputusan kita jangan semata-mata di-drive dengan dunia ini loh Bapak Ibu. Karena dunia ini sifatnya sementara. Kita berpikir, saya sempat 25 tahun loh dalam hidupnya dia susah. Mondar-mandir rumah sakit. Tapi Tuhan kali itu ngomong sama saya pribadi. Selama-lamanya dia ngalami kemuliaan yang gak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Saya mau tutup ini loh Bapak Ibu. Jangan sampai keputusan kita cuma di-drive semata dengan apa kata dunia. Yang ini penting, duit penting, bisnis penting, pelayanan penting, pengembangan penting. Tapi firman Tuhan mau berkata kepada saya pada waktu itu kemarin. Jangan bandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Di situ dikatakan emasnya, emas sempat 3,2 juta kan Bapak Ibu. Yang punya emas, waduh sukacita banget itu ya. Rupanya ada kemarin pedagang emas, sebentar saya lagi dikit ya Pak ya. Ada pedagang emas, pekerja kita di Bali bilang, ini dia baca dan pelajarin ya. Rupanya emas itu bukan asalnya dari bumi, dia bilang. Kalau tambang semuanya, batu bara semuanya dari bumi. Nah, terus dari mana? Rupanya penyelidikan emas itu rupanya percikan dari atas pernah terjadi apa. Terus dia percikan jatuh di muka bumi ini menyebar. Makanya emas gak di seluruhnya ada di beberapa titik aja. Nah penulisnya itu mengkaitkan dengan firman Tuhan, ya masuk akal juga sih. Karena emas itu kan adanya di sorga, jalannya dari emas semuanya. Ya ini penyelidikan, saya tidak berani mengkhotbahkan sesuatu yang saya tidak tahu persis. Tapi ini loh Bapak Ibu, nanti di alam kekekalan ini semua terjadi dalam hidup kita. Yang saya ini, jangan ambil keputusan kita dengan semua dari dunia ini. Tuhan tuh saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata Bapak Ibu. Tapi Tuhan merevelasi kepada saya, memberi pewahyuan bahwa gak bisa dibanding loh Bapak Ibu. Betapa kemuliaan yang luar biasa. Orang yang mati-mati martir itu Bapak Ibu. Tapi saya belum lama mendengar, mempelajari ini loh Bapak Ibu bahwa jangan bandingkan. Apa yang ada di dunia ini keputusanmu itu pokoknya saya mau menekankan gini loh. Ayo keputusan kita tuh jangan di-drive hanya dengan sesuatu yang sementara. Firman Tuhan berkata kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita itu kekal dan tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu. Jadi ayo yang sekarang kita belajar, setiap keputusan libatkan Tuhan. Setiap keputusan harus dieksekusi dan kita akan melihat bagaimana Tuhan turut campur tangan dalam semua permasalahan kita di mana kita melibatkan Tuhan. Dan jangan di-drive keputusan kita dengan hal-hal yang sementara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Bukan sekedar kami dengar rutin setiap Selasa ibadah, tapi kami mau firman-Mu ini merubahkan, menginspirasi setiap kami.
Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, terima kasih Bu Nancy. Saudara diberkati, amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Bu Nancy buat firman sharingnya, sangat memberkati kita. Tuhan memberkati Bu Nancy dan terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa. Amin. Baik saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nanti saudara bisa masukkan ke dalam kotak persembahan. Kita berdoa dulu bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang Tuhan berikan, sampaikan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami terus, ingatkan kami terus, ingatkan kami terus akan firman-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus kemuliaan-Mu tidak akan dapat dibandingkan dengan apapun yang sudah kami alami, bahkan yang akan kami alami di dunia ini. Dan kami mau Tuhan terus mengikuti janji itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati semua jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, keluarga mereka, suami mereka, istri, bahkan semua usaha, dagang, apapun yang mereka kerjakan. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus buat berhasil Bapa, Roh Kudus buat beruntung, dan hidup setiap umat-Mu diberkati dan menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik, sedikit saya akan menyampaikan pengumuman saudara. Yang pertama, Sunday Service 8 Februari 2026. Ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Yang kedua, Woman of Love tanggal 10 Februari 2026 jam 11 akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna di Senayan City Residen lantai mezanin jam 11 siang. Jangan lupa saudara hadir dan saudara bisa ajak teman-teman, rekan-rekan, teman-teman arisan juga ya, silakan diajak supaya hidup diberkati lebih lagi. Amin. Boleh kasih G. Sebenarnya kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari yang diberkati dengan firman Tuhan, angkat tangan sekali lagi, katakan kami memuji kebesaran. Katakan Tuhan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib. Saya undang pada Bapak Gembala. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Kau ajaib Tuhan, kau luar biasa. Terima kasih Ibu Nancy buat berkat firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita. Saudara, ya tidak bosan-bosannya setiap habis ini pemuritan ya. Jadi makan bareng sama sebelahnya. Kemudian jangan ngomongin orang, jangan ngomongin tas, jangan ngomongin soal, apalagi suami orang jangan diomongin ya. Tapi omongin firman Tuhan tadi yang kita dengar. Jadi supaya tadi dikatakan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kami suami istri sangat rindu sekali semua jemaat yang digembalakan di Woman of Love ini bertumbuh. Jadi berkat buat keluarga ya. Baik buat suaminya, buat anak-anaknya. Dan saya percaya Tuhan suka sekali dengan orang yang mau jadi murid. Datang, mulai mendengar dan merenungkan. Dan kita biasanya kalau udah habis ini mungkin baru keluar aja pasti bisa lupa loh. Tadi ngomong apa Ibu Nancy ya? Ya. Karena itu saling mengingatkan lagi, ngobrolin lagi. Ya.
direnungkan lagi. Kira-kira kita bisa enggak? Apa yang menjadi kendala untuk kita melakukan firman Tuhan yang tadi kita dengar? Ya, semua mau ya? Jadi ajak makan sebelahnya, kemudian sharing firman. Yuk kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pergi untuk menjadi murid dan pelajari firman, renungkan itu siang dan malam. Tuhan, terimalah berkat kasih berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua, selamat melakukan firman Tuhan. Thank you buat teman-teman yang melayani, Ferry dan Velia yang menjadi cantik karena make up-nya luar biasa. Tuhan menyertai semua.